Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti infonya. Halo, selamat pagi, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar Irama FM dimanapun berada? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali hadir bersama Ayu, temani Anda di hari Sabtu 14 November 2020 ya, bersama Irama Live Talk. Nanti juga sudah menghadirkan narasumber yaitu Dr. Derajat Kurniawan SPOGK. Ini untuk Anda silakan yang ingin berkonsultasi tentang reproduksi dan kehamilan ya. Bagi Anda yang punya keluhan-keluhan seputar kehamilan, apa gangguan-gangguan yang ada pada diri Anda, silakan untuk Anda jangan malu berkonsultasi. Ini mumpung free ya. Ingat ini free. Oke, sebelum ke pembahasan tentang reproduksi dan kehamilan, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Irama FM. Selamat pagi Dokter Derajat. Selamat pagi Mbak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah baik dokter. Harusnya saya yang ditanya ya. Saya baik, alhamdulillah juga. Saya belum nanya loh dok. Oke, untuk Anda. Soalnya gayanya sama-sama MC gitu ya. Jadi kita juga pengennya juga nanya gitu. Oke, kita boleh dong ya ngupas seputar MC-nya Pak MC Derajat. saya? Oke. Nggak pernah juga kok. Oke. Ya pendengar, bagi Anda silakan yang ingin join boleh sekali di line teleponnya di 02753214446 dan juga SMS online serta WhatsApp-nya di 081392696815. Oke dok, di sini akan membuka percakapan kita di mana ada keluhan-keluhan yang membuat para ibu yang sedang hamil itu menjadi stres, di mana stresnya ketika mau melahirkan, belum melahirkan saja lagi mengandung itu udah mikirin yang enggak, akhirnya bisa mengganggu janin dan lain sebagainya. Itu bagaimana menurut dokter? Perlukah memikirkan hal-hal yang memang aduh besok hamil lahirnya gimana ya, sakit enggak ya dan lain sebagainya? Ya, betul sekali. Ya memang proses persalinan itu tidak lepas dari rasa sakit ya. Nggak ada yang melahirkan tanpa rasa sakit, kecuali kalau sesar ya. Gitu. Jadi sebetulnya itu semua kembali ke apa ya, kalau kita mikir misalnya bahwa sesuatu itu dijalankan sudah hal yang biasa gitu ya. Kalau kita berpikir seperti itu, ya seperti kita makan biasa atau wanita melahirkan itu biasa. Loh, kenapa dikatakan biasa, bahkan sangat biasa? Karena sejak zaman Nabi Adam ya, kan orang melahirkan. Ya memang itu fitrahnya wanita kan gitu. Nah karena itu sesuatu yang biasa, tentu saja yang lain nggak apa-apa kok, ngapain kita takut kan gitu. Nah sekarang bagi orang-orang atau ibu-ibu, mbak-mbak yang mau melahirkan, yang mungkin sedikit ambang nyerinya mungkin agak-agak apa ya istilahnya, mudah sakit gitu ya, atau mudah cemas malah ya. Karena apa? Karena cemas itu pun juga bisa malah meningkatkan rasa sakit itu sendiri ya. Misalnya sebetulnya sakitnya nggak seberapa, tapi karena ditambahi cemas, sakit sedikit aja udah teriak-teriak nggak karuan gitu ya. Ya memang itu semua sudah menjadi pemandangan saya sehari-hari, bahwa ibu biasanya proses persalinan, terutama biasanya kalau misalnya sudah buka 4 sampai buka lengkap itu ya, yaitu mungkin rasa sakitnya nambah gitu ya. Dan ya tidak sedikit yang sampai teriak kencang banget gitu ya, sampai mungkin kalau persalinan di situ ya, di salah satu rumah sakit swasta di Purworejo, sampai kedengaran sampai alun-alun gitu ya mungkin bisa. Jadi seperti itu lah. Jadi begini, supaya itu semua tidak menambah beban bagi ibu-ibu yang mau melahirkan ya, selain memikirkan bahwa itu hal yang sudah biasa, cobalah untuk memahami teknik persalinan yang benar ya. Terutama dalam manajemen nyeri ini. Sebetulnya mungkin orang kalau awam bilang ya udah diminumin obat anti nyeri aja, itu nggak mempan ya. Kecuali kalau di bius, ada memang metode bius yang bisa menghilangkan nyeri, tapi itu semua ada keuntungan dan kerugiannya. Tapi kita sekarang bicara proses alami aja.
Tidak usah ngomongin obat bius ya. Kalau ngomongin obat bius semuanya juga hilang gitu sakitnya ya. Alami saja. Jadi biasanya teknik untuk menghilangkan nyeri itu dengan menarik napas panjang. Jadi kita harus seefektif mungkin untuk mengkonsumsi oksigen pada saat proses persalinan, karena itu bisa mengurangi rasa sakit. Jadi setiap kali ada kontraksi, setiap kali ada rasa nyeri, jadi nyeri itu akan timbul bila mana ada kontraksi. Biasanya kalau kontraksinya sudah hilang, maka nyerinya juga hilang. Pada saat kontraksi itu kita tarik napas panjang supaya oksigennya tercukupi di situ, sehingga nyerinya juga berkurang. Jangan ngeden ya. Jadi jangan mengejan pada saat pembukaannya belum lengkap. Jadi saya bilang tadi biasanya buka 4 sampai buka 10 itu ada proses penambahan pembukaan ya. Dari buka 4 sampai buka 10 atau buka lengkap. Pada saat belum buka sampai 10 atau buka lengkap itu jangan ngeden. Biasanya ibu-ibu itu kalau melahirkan ada perasaan pengen ngejen karena seolah-olah pengen ngeluarin isinya karena sudah nggak tahan sakitnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu hal yang salah, karena kalau ngeden sebelum waktunya, maka pembukaan yang belum lengkap tadi itu bisa menimbulkan bengkak ya, bengkak pada mulut rahim bahkan sampai robek. Nah, itu jangan sampai terjadi, nanti efeknya bertambah ya, efek-efek yang kurang bagus, misalnya terjadi pendarahan dan sebagainya. Jadi seperti itu, tarik napas panjang, aura atau perasaannya itu dibikin rileks ya, jangan tegang, jangan mikir yang enggak ya. Ya seperti saya bilang tadi, kecemasan itu akan meningkatkan rasa nyeri juga. Jadi seperti itu. Nah, kalau itu semua sudah dilakukan, saya kira persalinan akan lancar-lancar aja ya. Ya, yaitu kembali ke pemahaman bahwa proses persalinan itu sudah merupakan proses yang biasa, yang sudah berlangsung sejak awal adanya manusia. Kalau nggak ada persalinan ya kita nggak ada ya gitu. Jadi dibikin simpel aja. Dan mungkin perlu ada yang pengen tahu juga, rasa sakit itu sampai seberapa lama sih ya. Ini tergantung sudah anak ke berapa begitu ya. Biasanya kalau anak yang baru pertama biasanya relatif lebih lama. Itu satu. Kedua, kita harus ingat bahwa prinsip 3P itu harus kita pahami untuk memahami bahwa persalinan itu akan berjalan lancar atau tidak. 3P itu apa aja? Apa aja, Dok? 1. Power. Oke. 2. Passenger. Oke. P yang ketiga adalah passage atau jalan lahir. Passenger itu bayinya, kalau power itu tenaga. Nah, 3P ini harus memenuhi syarat. Kita bahas saja, misalnya power. Power ini adalah kontraksi atau his, istilah medisnya his ya, atau kontraksi tenaga ya, tenaga yang ditimbulkan sehingga terjadi proses persalinan, dan persalinan itu akan mengalami kemajuan. Jadi kemajuan persalinan ditentukan oleh P ini, salah satu P ini yaitu power. Dalam hal ini setiap kali ada kontraksi berarti otomatis kepala bayi mesti turun ke bawah, semakin menambah pembukaannya dan lahir begitu. Kalau nggak ada yang pendorongnya mana bisa lahir ya si bayi. Kemudian yang kedua masalah tadi passenger ya. Passenger itu berarti yang dilahirkan bayinya. Jadi bayi ini berpengaruh juga terhadap proses persalinan. Dalam hal ini misalnya posisi bayi. Kemudian yang kedua besarnya bayi. Dan itu kalau memang contoh misalnya posisi bayi yang letaknya tidak lurus, tidak sesuai dengan sumbunya atau sungsang mestinya. Biasanya kalau posisi normal tapi agak miring gitu ya, malposisi. Itu juga proses persalinan juga akan sulit. Yang kedua juga besarnya bayi. Kita mengenal besar bayi itu sebetulnya kesesuaian antara besar bayi dengan jalan lahir si ibu. Dalam hal ini pinggul. Jadi kalau pinggulnya relatif sempit dan bayi juga relatif besar, sehingga bayi ini boleh dibilang misalkan pun bisa lahir itu pas-pasan banget, seret lah istilahnya. Nah itu juga akan menghambat kemajuan persalinan. Itu satu ya, jadi udah dipahami ya, itu passenger.
Kemudian P yang ketiga adalah passage ya, jalan lahirnya. Nah, jalan lahirnya ini kalau memang sempit ya sulit untuk lahir. Kemudian yang kedua mungkin masalah ketuban ya. Ketuban yang sudah kering pun juga menghambat kemajuan persalinan. Jadi seperti itu. Itu menyangkut jalan lahir. Ya mungkin itu sekilas ya mengenai pembahasan mengenai nyeri tadi dan kemajuan dan lamanya persalinan tuh sejauh apa, sehingga nanti ibu-ibu yang mungkin belum, kalau sudah melahirkan nggak ada masalah ya, paling kayak ngono ya loro sithik, tapi apalagi sudah kedua ketiga itu biasanya lebih cepat ya lahirannya. Jadi seperti itu ibu-ibu ya. Oke, nah ini menyangkut dengan lancarnya melahirkan nih dok. Kan banyak sekali nih sudah pernah dibahas ya kita. Tapi untuk pendengar mungkin yang belum waktu itu belum bergabung bisa diulang kembali. Dimana kalau misalnya lahir itu biar lancar, biar nggak seret, tadi sudah dikatakan nggak seret gitu. Nah ini kan ada hubungannya juga orang tua kadang memaksa anaknya untuk meminum sesuatu hal yang licin-licin begitu loh dok. Yang kemarin kita bahas ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya pakai zaitun, katanya kan kalau zaitun itu bagus gitu ya. Bukan minyak yang biasa ya, bukan minyak yang lain sebagainya kayak Vico apa namanya. Nah ini pakai minyak kelapa. Minyak kelapa dan lain sebagainya. Nah ini minyaknya minyak zaitun. Nah boleh enggak, katanya kalau zaitun itu boleh karena di di Al-Qur'an tuh kok ada katanya gitu buat kehamilan. Itu kira-kira menurut dokter bagaimana gitu? Ya kalau mungkin suplemen yang sudah ya tadi ada yang mengatakan zaitun dan sebagainya, mungkin ini lebih ke arah staminanya ya. Ya, bukan masalah passage tadi ya, jalan lahir yang dilicinkan dengan minyak Vico tadi. Itu tidak ada kaitannya dan tidak masuk akal istilahnya ya. Jadi seperti itu. Tidak ada kita minum minyak menimbulkan licin pada jalan lahir ya. Coba deh kalau kita makan gorengan kok minyak ya. Apakah kita juga akan licin badannya, berminyak juga gitu kan? Enggak juga ya. Berlemak iya dok. Kalau berlemak ya jadi tambah gemuk gitu ya. Jadi seperti itu. Nah tadi pertanyaannya seputar apa tadi? Minyak ya, lancarnya ya. Jadi kembali saya ulas lagi bahwa kemajuan persalinan itu yang 3P itu harus memang ideal dan normal. Kalau misalnya supaya suplemen apa yang bisa membuat itu ya sebenarnya udah kita bahas kemarin ya bahwa itu hanya mitos ya. Nah ini kembali ke masalah apakah bayi ini bisa lewat atau tidak. Tentu saja akan ketahuan jauh sebelum persalinan itu dimulai. Makanya pemeriksaan antenatal care atau ANC atau pemeriksaan rutin pada kehamilan itu penting sekali. Salah satunya adalah menentukan apakah si bayi ini bisa lewat atau tidak. Jadi bukan terus coba-coba. Kalau memang ini mutlak tidak bisa lewat ya, atau dikatakan ada disproporsi tadi antara kepala dan panggul. Kepala bayi tidak bisa lewat panggul si ibu. Kita tahu kalau panggul itu seperti ring ya, ring yang dilewati oleh kepala bayi yang sifatnya keras, bukan lunak. Kalau misalnya lunak itu daging ya, dikeng. Misalnya vagina, mohon maaf ya, vagina ini salah satu bagian dari jalan lahir itu sendiri, tapi dia sifatnya lunak. Tapi kalau tulang panggul atau tulang pinggul itu keras. Kalau tulang pinggul lunak nggak ada masalah, mau segede apapun si bayi ya, kan melar gitu. Seperti vagina. Vagina itu kan sempit toh, Mbak. Nah, tapi kenapa kepala bayi bisa lewat situ? Elastis. Nah, belum ada yang mikir kan? Kalau dipikir kadang kita geleng-geleng kepala. Kok bisa ya? Nah, gitu. Nah, ini saya bilang bahwa jalan lahir itu yang berupa vagina itu sangat lunak dan elastis pada saat persalinan. Nah, itu hebat sekali. Dia tuh diciptakan seperti ya mungkin melebihi sekedar karet ya. Itu betul-betul jaringan atau suatu daging yang bisa melar sebesar kepala bayi tanpa ada luka di situ. Hebat kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau pinggul kita sifatnya seperti dinding vagina, waduh enak banget tuh. Jadi
jelas lancar, jelas bisa lahir normal semua. Tapi karena pinggul itu keras, kemudian yang mau melewati pun juga keras, yaitu kepala bayi. Kita tahu bahwa kepala bayi itu bagian yang paling besar dari bayi, sehingga dia itu harus bisa lolos uji lewat itu kepalanya si bayi, bukan kakinya, bukan pundaknya, bukan pinggul si bayi itu bukan, tapi kepalanya. Kalau kepala bisa lewat, berarti semua bisa lewat. Jadi seperti itu ya. Jadi itu semua sudah bisa ketahuan pada saat usia kehamilan di atas 34 minggu. Jadi pada ibu-ibu terutama yang baru melahirkan satu kali, baru hamil satu kali atau akan melahirkan yang pertama, penentuan pada saat usia di atas 34 minggu apakah kepala bayi sudah mapan. Mapan itu dalam arti kepala bayi itu bisa lewat pinggul. Biasanya kita bisa uji dengan melihat posisi kepala bayinya pada saat usia 34 minggu ke atas ya. Apakah kepalanya itu bisa masuk panggul atau enggak? Kalau bisa masuk panggul artinya apa? Kepala itu berhasil melewati pintu atas ringnya panggul tadi, yang keras tadi. Sehingga dia itu asumsinya ya nanti bisa normal kok, lewat pintu atasnya aja lewat kok. Ya apalagi keluarnya kan begitu. Jadi itu syarat mutlak bahwa menentukan bahwa persalinan nanti bisa berjalan normal lewat jalan lahir biasa atau tidak, atau harus sesar begitu ya. Itu pada usia terutama yang hamil yang pertama. Biasanya kalau di atas 34 minggu kepala bayi tidak bisa masuk panggul, maka itu disarankan untuk operasi sesar. Jadi seperti itu. Di WhatsApp-nya sudah ada yang gabung, Dok. Susah sekali nih dibukanya. Selamat pagi Dokter Derajat. Selamat pagi juga ya Mbak. Tanpa nama ya, ini dari 0169. Mau tanya Dok, nah katanya kalau pinggulnya kecil itu harus sesar. Katanya itu selalu harus sesar. Dan bagaimana kalau misalnya perut yang sudah gede tapi anaknya masih kecil di dalam, katanya harus makan es krim. Itu benar atau tidak Dok, biar cepat gede? Silahkan. Berarti dua pertanyaan ya? Berarti dua pertanyaan. Apakah pinggul sempit harus sesar? Itu satu. Yang kedua, apakah perut gede, bayinya kecil harus makan banyak? Gitu, biar gede. Mungkin seperti perutnya. Bayinya udah kelihatan gede mungkin perutnya ya, tapi kok bayinya masih kecil gitu ya. Saya jawab satu-satu ya. Masalah pinggul sempit, pinggul kecil. Nah, itu semua kan saya bilang tadi ya. Itu tergantung proporsi pinggulnya dengan si bayi. Kan tadi kita sudah bahas 3P tadi. Passenger dan passage ya. Itu harus sesuai. Kalau misalnya jalan lahirnya sempit tapi bayinya kecil kan lewat. Contoh misalnya ini kan ada pintu tuh pojok. Kalau saya Mbak Ayu lewat ya. Kalau orangnya beratnya 200 kilo ya nggak lewat ya, perutnya gede, lewat pintu sekecil itu kan nggak bisa lewat ya. Tapi kalau seperti kita atau lebih kecil lagi kan lewat. Itu namanya proporsi. Tapi pintu itu tidak bisa diubah-ubah, emang nggak bisa digedekan, nggak bisa dikecilkan. Yang bisa dikecilkan dan digedekan apa? Kita, berarti si bayi. Bayinya itu bisa dikecilkan apa digedekan, itu tergantung sejak usia kehamilan awal. Misalnya dia memang sudah punya pinggul sempit ya, kelihatan banget. Biasanya pinggul sempit itu mbak-mbak yang atau ibu-ibu yang tingginya di bawah 150. Pendek. Nah, ini perlu saya sampaikan terutama di Purworejo ini ya. Di Purworejo ini banyak wanita pendek. Bukannya ngenyek saya. Tapi emang itu bukan stunting dan lain sebagainya. Stunting dikatakan stunting. Bukan, itu memang faktor ras ya. Ada faktor ras, faktor gen. Bahwa di Purworejo ini kalau saya amati loh, banyak loh perempuan yang tingginya di bawah 150 alias pendek. Tapi tidak semua pendek itu jelek toh. Nah, kan ada pendek yang cantik. Nah, begitu. Tapi kita bukan bahas masalah idealisme wanita dengan tubuh semampai harus cantik enggak. Ini masalah pinggulnya. Jadi pada wanita ini pernah diteliti bahwa ada hubungan antara tinggi badan ibu dengan pinggul. Jadi tinggi badan ibu yang pendek itu mayoritas pinggulnya juga
kecil. Ya. Oke. Kan lucu tuh misalnya dia pendek tapi pinggulnya lebar. Kan kayak entok dong. Nah, begitu kan? Tapi beda sama. Jadi begitu. Jadi itu hanya kiasan aja. Jadi begitu. Jadi memang bagi ibu-ibu ya yang tingginya maaf ya masih kurang begitu ya. Karena keturunan ya mau diapain ya memang bawaan. Itu hati-hati nanti pada saat hamil ya jangan terus makan banyak. Kan tadi saya bilang teori mengenai jalan lahirnya itu kan nggak bisa dibesarkan. Ya. Tapi si bayi kan bisa dimodifikasi, mau dibikin kecil pun bisa. Artinya sejak awal ya kalau makan ya jangan banyak-banyak lah. Kan kadang-kadang orang dulu itu oh ini lagi hamil nih, oh dikasih makan ini, nanti ya, suaminya suaminya pulang dari mana selalu bawakan istrinya karena sayang, cinta, perhatian. Nah, padahal itu sebetulnya membuat si bayi nanti akan gede. Dibeliin es krim, dibeliin es apa yang manis-manis gitu ya. Itu si bayi gampang gede. Tapi akibatnya apa? Begitu sudah masuk 9 bulan, waduh, periksa datang ke saya, Bu. Ini Bu Bidan mesti sudah bilang ya kalau si bayi ini nggak mapan. Iya, Dok. Coba saya periksa dengan USG. Oh iya nih. Posisi kepala masih di atas panggul pada usia 36 minggu. Wah, kalau kayak gini ngalamat artinya iya hamil pertama kepala belum masuk di usia 36 minggu itu jelas pinggul sempit atau tidak sesuainya kepala terhadap pinggul karena kepala bayi relatif lebih besar daripada lingkar pinggulnya. Nah itu yang tadi pertanyaan pertama ya, pinggul sempit harus sesar mau lewat mana kalau nggak disesar ya. Jadi proses persalinan ada 2 pintu ya, bisa lewat vagina, bisa lewat perut, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai apa ya tadi ya? Perutnya sudah besar, tapi kok bayinya kecil. Nah, katanya suruh makan es krim biar gede. Sebetulnya pengertiannya bukan begitu ya. Mungkin begini. Pada usia kehamilan kesekian misalnya, seharusnya besarnya bayi tidak segitu. Contoh misalnya dia sudah usia 8 bulan, tapi bayinya kok masih 1,5 kilo, kan kurang banget ya. Harusnya biasanya sekitar 2 kiloan. Ini masih 1,5 kilo, kurang setengah kilo, kurang banget kan. Nah ini baru kita sarankan banyak makan makanan yang berkarbohidrat tinggi, termasuk gula dan sebagainya. Gitu. Selain itu juga harus memeriksakan rutin karena siapa tahu ada masalah dengan si bayi. Jadi bayi kecil itu kan penyebabnya banyak. Selain nutrisi mungkin tali pusat dan plasentanya tidak sehat atau mungkin punya penyakit dan sebagainya. Jadi bukan berarti bayinya kecil, wong perutnya gede kok bayinya kecil ya. Usia kehamilan berapa dulu? Kalau misalnya sesuai, misalnya perutnya besar, tapi bayinya memang di USG kok beratnya sesuai dengan usia kehamilannya, nggak ada masalah gitu loh. Gitu. Tapi nggak ada masalah misalnya itu terjadi anak stunting dan lain sebagainya gitu, kok kecil gitu, tapi bobotnya normal gitu. Kecil tapi bobotnya normal, loh gimana tuh? Misalnya kan tadi kan, kita kan standarnya kan dari bobot. Jadi gitu. Sejak di USG kita sudah bisa menentukan berat bayi. Dengan ukuran-ukurannya begitu. Jadi semoga tidak ada kesalahpahaman. Berarti untuk misalnya nggak ada kesalahan atau bagaimana kalau misalnya disuruh untuk makan banyak dan lain sebagainya tadi disuruh. Ya kalau memang gitu. Itu dikatakan sebagai IUGR ya, jadi intrauterine growth retardation, jadi retardasi berat bayi, jadi berat bayi kurang ya. Itu disarankan untuk menambah makan banyak itu tadi. Kalau ini syaratnya kalau masih kurang gitu ya. Kalau misalnya udah normal ya jangan makan banyak-banyak. Ya, kalau sudah normal atau mungkin atas indikasi. Contoh misalnya, wong si ibu kecil kok dia mau makan banyak-banyak. Kalau pengen lahir normal loh ya. Kecuali kalau dia dari awal sudah nggak punya niat lahir normal, misalnya saya besok mau sesar aja, Dok. Ya silahkan mau makan banyak. Tapi Dok, misalnya kan ada ibu yang kecil ya, pendek, tapi badannya tuh gemuk. Itu gemuk bawaan, itu bagaimana? Normal kah? Berarti misalnya kekar gitu ya. Itu
Normal nggak bisa normal nggak kalau misalnya melahirkan begitu? Ada juga ya Mbak. Jadi saya bilang tadi mayoritas. Jadi di bawah 150 kebanyakan itu pinggulnya kecil. Tapi ada juga yang bisa melahirkan normal, banyak juga. Ya jadi tidak semuanya, tapi mayoritas itu pinggulnya kecil. Gitu. Jadi pendek tapi lebar gitu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya, terima kasih yang sudah gabung juga di sini. Tadi belum dibacakan ya. Dari Ira di Purworejo saja, saya usia kehamilan 2 bulan. Nah, baru kemarin saja saya mengalami kayak menstruasi, tapi cuma 2 hari aja, sedikit. Itu bagaimana, Dok? Nah, pertanyaan bagus. Dan kasusnya kayak gini tuh ada aja tiap hari ya. Dan itu kalau kita tidak tahu atau awam ya mesti bingung ya. Wong hamil kok keluar darah. Apalagi yang sangat berharap dengan kehamilannya ini bisa berjalan baik karena belum pernah punya anak gitu, belum punya momongan gitu ya. Sudah stres. Wah, kayak kemarin tuh baru periksa berapa hari balik lagi, lu kenapa Bu? Saya kemarin kok ngeflek ya. Ngefleknya seberapa banyak? 1 tetes. Oh gitu. 1 tetes saja sudah bikin takut ya. Iya Dok. Dikirain mohon maaf keguguran dan lain sebagainya mungkin gitu. Jadi perlu kita ketahui bahwa usia trimester pertama ya 3 bulan pertama. Kalau ini kan tadi 2 bulan, berarti masuk ke trimester pertama. Bahwa flek yang terjadi itu kebanyakan yang mayoritas ini disebabkan karena 2 hal. 1, cuman lemah kandungan saja. Nah, jadi lemah kandungan itu artinya begini. Faktor si rahimnya yang bermasalah. Tapi janin bagus. Janin sehat, janin tumbuh. Tapi plasenta yang melekat di dalam rahim ini itu tidak kuat, lemah. Maka kan kandungan lemah. Penyebabnya apa? Itu hormon. Jadi trimester pertama itu membutuhkan support hormon internal yang menguatkan jaringan plasenta itu atau si janin itu nempel di dalam dinding rahim. Makanya kalau terjadi ngeflek, kemungkinannya salah satunya bisa itu. Oleh karena itu harus diperiksa apa nih? Tentu saja USG. Karena ada kemungkinan kedua. Nah, ini kita bahas lagi. Pertama tadi lemah kandungan, yang kedua apa? Bukan faktor si rahimnya, tapi faktor si janinnya. Janinnya kenapa? Janinnya tidak tumbuh. Nah, begitu. Jadi dia mengalami kehamilan, terjadi pembuahan, tumbuh jaringan plasenta, tapi si janin itu tidak tumbuh, tidak berkembang. Mungkin awalnya bisa tumbuh kelihatan, tapi habis itu tidak berkembang atau dia mati. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kelainan gen bisa atau kromosom yang dinamakan BO. Atau mungkin si janin ada masalah atau si ibu ada masalah sehingga janin pada usia 2 bulan atau masih trimester pertama itu tidak tumbuh lagi, mandek, mati. Nah, itu efek atau gejalanya sama seperti lemah kandungan, flek. Nah, jadi kita tahu kan, bagi ibu-ibu yang baru hamil 3 bulan pertama kok ngeflek, ya mikirnya itu dulu, 2 itu. Wah, ini kalau nggak lemah kandungan, jangan-jangan bayiku nggak berkembang. Nah, kalau bayi udah misalnya nggak berkembang ya sudah seperti kiamat. Kenapa? Ya nggak jadi hamil kan. Tapi kalau hanya lemah kandungan ya masih banyak harapan. Wah, bayiku masih bisa diselamatkan. Tapi kalau yang kedua tadi yang dinamakan BO atau tidak berkembang, ya tidak bisa diharapkan lagi. Tapi bisa kedepannya bisa baik lagi nggak kandungan tersebut? Misalnya ini ya dibersihkan dulu. Oh gitu. Jadi terapinya yang kedua tadi harus dibersihkan supaya nanti bisa sehat lagi, rahimnya normal lagi dan hamil lagi dan bisa hamil lagi. Kan banyak tuh orang-orang awam yang mengatakan, wah kalau habis dikiret bisa hamil nggak ya? Semua ketanya seperti itu. Ya bisa. Mau hamil berapa? 10 kali lagi boleh. Misalnya dia kalau masih usianya 20 tahun. Kemarin ada kasusnya. Janinnya aja belum tumbuh aja kayak stresnya seperti kehilangan anak. Anak pertama dinyatakan hamil oleh bidan. Kemudian di USG dia masih berupa kantong tapi tidak berkembang. Saya nyatakan bahwa itu memang tidak berkembang karena usia 12 minggu tidak ada janin. Itu berarti jadi janin itu akan tampak biasanya pada awal 8 minggu.
Kalau udah 8 minggu ke atas si janin nggak tampak, ya udah ngalamat, itu udah nggak usah berharap lagi. Tambah stres dok pikirnya. Dan udah stres nggak jadi dapat bayi, stres lagi harus dikiret misalnya gitu ya. Itu biasanya yang terjadi pada pasien-pasien BO. Tapi kalau hanya lemah kandungan, alhamdulillah masih bisa ada harapan, masih bisa diharapkan dengan bed rest total, kemudian pemberian penguat kayak gitu. Tapi itu berbeda dengan hamil anggur ya dok? Ya, nah ini pembahasan selanjutnya. Wah, boleh deh. Ya, Kapan-kapan kita membahas hamil ini anggur. buat saya nih. Oke, Wah, silahkan. maaf ya, saya belum dipersilakan sudah minum. Pastinya. Pendengar mungkin bisa mendengar bahwa saya sedang minum tadi. Oke, pasti. Ya ini seperti apa namanya sandiwara ya sekalian. Ada efek-efeknya, gelas dan sebagainya. Iya, karena kita ciptakan seolah-olah kita seperti syuting TV. Lagi ya, bersantai jadi ya. iya, Jangan santai. tegang dong. Sejak kita sudah zaman sekarang tuh sudah ibaratnya media itu seperti sudah tanpa batas. Semua orang bisa membuat film. Bahkan anak saya yang masih 10 tahun aja vlog itu sudah bikin. Wah. Kok bisa ya? Misalnya dia dia di kamera kelihatan, habis itu bisa hilang sendiri. Cepet loh. Kok bisa ya gitu. Itu ada efeknya. Jadi media atau film tuh bisa dibikin tanpa batas sekarang, termasuk kita ya. Masa dengerin kita minum atau kan bisa juga. Kita kembali ke masalah apa tadi? Hamil anggur besok dok. Nah kita hamil anggur. Enggak, ini kita hanya sekilas untuk pengantar besok bahwa mengenai hamil anggur. Bahwa yang ditanyakan Mbak Ayu tadi ya, itu memang salah satu gejala flek juga. Kan saya tadi sebutkan flek di usia 3 bulan pertama atau trimester pertama itu yang utama ada 2 tadi, lemah kandungan dan tidak berkembang, itu yang paling banyak. Tapi ada juga yang lain. Salah satu yaitu hamil anggur. Tapi hamil anggur itu lebih spesifik Mbak gejalanya. Tidak hanya flek, tapi biasanya mual muntah yang berlebihan itu terjadi seperti itu. Kemudian tapi katanya nggak kerasa apa-apa gitu orang yang pernah merasakan, tapi saya juga belum tahu ya. Ya. Terus yang kedua, usia kehamilan itu besarnya melebihi usianya. Contoh misalnya dia masih 3 bulan misalnya, tapi kok perutnya udah gede. Ternyata isinya hamil anggur. Jadi rahimnya lebih besar dari usianya. Itu hamil anggur. Kemudian gejala flek yang lain ya tadi ya, tidak berkembang, BO, hamil anggur, ada lagi yang lain kehamilan di luar kandungan, itu juga ngeflek gejalanya. Berarti tadi perutnya gede tapi bayinya kecil nggak berkembang, itu disama nggak yang ditanyakan sama yang malah ditanyakan? Wujudnya bukan bayi di situ, seperti buah anggur itu. Oh begitu. Jadi rahimnya tuh menjadi berubah seperti tumor yang isinya gelembung-gelembung seperti buah anggur, makanya disebut hamil anggur. Oh begitu. Jadi yang tak ditanyakan tadi di WhatsApp bukan ya yang perut sudah gede tapi anaknya masih kecil itu bukan ya? Bukan. Itu kan maksudnya mungkin bayinya kok tidak sesuai beratnya dengan usia kehamilannya begitu. Ini sebelum closing statement ini ingin membahas sedikit saja di mana ya banyak sekali ini para ibu-ibu dan orang sudah melekat banget di masyarakat, khususnya di masyarakat Purworejo nih ya. Kalau misalnya nggak keturutan dibelikan apa-apa, itu katanya bayinya ngences gitu, bagaimana gitu loh. Sampai ke bawah sang ibu harus loh Pak beliin loh Pak gitu. Ya. Namun kan keinginan sesaat itu kan belum tentu diulang-ulang. Kadang-kadang ya sih istrinya lagi hamil pengen ini, ya sekali itu aja, mari diulang-ulang, tanduk istilahnya ya, istilah Jawanya tanduk. Ya boleh aja, artinya keinginan. Misalnya seperti kita walaupun tidak hamil kan kadang-kadang kita pengen apa, seperti saya ya. Kapan tuh saya pengen gudeg, nasi gudeg ayam suwir loh. Yang cowoknya. Ya ini bukan masalah ngidam, tapi keinginan. Jadi nafsu makan, tapi makannya apa ya yang mungkin belum pernah, atau mungkin rasanya pengen dulu pernah merasakan, tapi kok enak dan ini lama nggak merasakan. Sama seperti ibu hamil ya. Ibu hamil pengen dibeli ini itu, tapi ya jangan dihubungkan bayinya jadi ngeces apa nggak ada hubungannya. Itu hanya keinginan atau nafsu makan si ibu hamil yang lagi pengen apa. Tidak misalnya nggak keturutan, sebetulnya itu bikin-bikinan mitos aja ya.
Sebetulnya ngecas bukan bayinya ya, si ibunya itu ngecas terus. Tapi Lo kalau jenengan misalnya lagi pengen apa, misalnya pengen es durian itu ya, ngecas nggak? nggak terbeli, maksudnya nggak sempet atau apa, ngecas terus dan kalingan es durian, wah ngecas terus, apalagi panas-panas. Tapi adakah sejarah dok yang mengatakan ataupun memang ada bukti bayi itu lahir dengan suka ngeces? Tidak, jadi ngecas itu suatu kelainan, namanya hipersalivasi. Oke. Kita selalu menghubung-hubungkan dengan tahyul atau apa ya istilahnya, gugon Tuhan apa? Saya nggak tahu, mistis. Bahwa apa yang terjadi atau penyakit yang terjadi pada anak atau kecacatan yang terjadi pada anak itu akibat dari perbuatan orang tuanya, kayak gitu loh. Loh sekarang kalau kita masih bisa berpikir secara sains ya, ada ilmunya atau ilmiah, itu bisa dijelaskan kok, nggak perlu dihubungkan dengan tahyul. Nah kalau dihubungkan dengan tahyul tuh apapun bisa dihubungkan loh ya. Contoh apa ya? Misalnya saya siaran di sini, wah berarti genderuwo itu pengen saya kesini, ya bisa aja kan? Ya itu. Nah itu kan dipas-paske, artinya ya, mungkin pada saat hamil pengen artinya si anak lahir hipersalivasi. Padahal hipersalivasi itu suatu kelainan, memang ada masalah pada kelenjarnya overproduktif gitu ya, karena sesuatu, mungkin karena suatu penyakit atau memang cacat bawaan, bukan karena si ibu berbuat dosa tadi. Dosanya apa tadi? Harus tapi nggak dibeliin. Tuh gara-gara itu nggak dibelikan kan dari ngecas gitu kan. Biasanya begitu. Ya itu memang suatu penjelasan yang memang ya kadang-kadang kita selalu mengharapkan, ya bagus sih sebetulnya, sesuatu yang terjadi ada kausanya, ada penyebabnya. Lah penyebabnya itu dicari-cari, karena kita kan nggak sempat mikir sampai ke ilmiah ya. Taunya kita awam, dicari aja yang yang cocok gitu ya. Bisa aja seperti itu. Seru juga ya ini. Kayak bikin sesuatu apa gitu yang lebih enak, santai gitu, biar mitosnya lebih terasa. Lah iya, ini kan memang kita sudah menciptakan itu dengan santai. Saya aja siaran ini sambil minum teh. Kapan-kapan kopi lebih enak nih. Boleh. Jadi siaran sambil kopi. Kode ya kru Irama FM, kode ya. Oke, terima kasih sekali dok untuk Anda yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, memberikan pencerahan kepada pendengar yang sudah bertanya juga, yang masih mendengarkan, yang takut juga untuk bertanya, jangan malu-malu ya. Masih ada kesempatan besok, insya Allah lain waktu kita bertemu kembali ya dok ya. Amin. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Oke, langsung aja deh, silakan untuk memberikan closing statement. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu jelas closing statement ya, tapi yang jelas ya sebetulnya tidak ada closingan. Yang jelas semua yang kita bicarakan ya disimpulkan sendiri aja. Bahwa semuanya saya harapkan itu bermanfaat ya, membuka wawasan atau lebih membuka wawasan. Jangan semuanya dipikirkan berdasarkan ya tadi mitos, tahyul dan sebagainya. Itu aja penutupnya ya. Terima kasih sekali dokter. Sama-sama. Ya semoga bermanfaat untuk Anda. Amin. Tetap bergabung di 88,5 Irama FM, masih barengan Ayu temani Anda di Easy Life dengan sajian lagu-lagu after booming dan juga easy listening dan juga informasi-informasi tentang gaya hidup, kesehatan dan lain sebagainya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi